Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru Pamong dan selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen penguji. Berikut adalah video uji kinerja saya dalam PPG Daljak UNES Sosiologi 2020. Materi yang akan saya gunakan dalam video praktek pembelajaran uji kinerja yaitu adalah materi permasalahan sosial dengan menggunakan model inquiry learning di kelas sosiologi kelas 11. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2020. Demikian identitas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Apa kalian sehat semua hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Sehat. Alhamdulillah ya, jika kalian semua sehat-sehat selalu. Semoga di pembelajaran kita yang hari ini kita dapat dilimpahkan dengan kesehatan, dilimpahkan dengan keberkahan, sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Amin. Masa pandemik seperti ini, Bu Gita minta kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan kalian ya. Jika memang harus keluar rumah, Bu Gita harapkan kalian tetap memakai masker. Jangan lupa sering-sering cuci tangan pakai sabun. Lalu jika memang kalian harus ke tempat umum, kalian jaga jarak, jangan terlalu berdekatan, dan banyak makan makanan yang bergizi agar lebih sehat, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Bu Gita minta satu orang untuk memimpin doanya ya. Ya, Bu. Nafis, Bu, ya. Oke, Nafis. Silakan, Nafis. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Udah, Bu. Oke, terima kasih, Nafis. Teman-teman, di hadapan kalian sudah ada presensi. Kalian bisa scan barcode yang ada di hadapan kalian, atau kalian klik link yang sudah Bu Gita share di WhatsApp group. Kalian bisa isi absensi kalian, nama, dan kelas di dalam Google Form. Silakan diisi ya. Baik, Bu. Oke, sudah selesai ya kalian untuk presensinya. Kita next. Nah, di hadapan kalian ada ice breaking. Di ice breaking ini seperti biasa Bu Gita ingin merefreshkan materi-materi pembelajaran sebelumnya. Nanti akan Bu Gita sajikan kalian beberapa gambar. Di beberapa gambar ini, manakah dari gambar berikut yang merupakan permasalahan sosial? Oke, di gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini ingin menunjukkan perilaku apa? Ayo. Tawuran, Bu. Iya, itu tawuran. Oke, yang perilaku yang kedua, gambar yang kedua. Nah, ini menunjukkan perilaku apa? Korupsi. Ya, betul. Itu adalah perilaku korupsi. Yang gambar yang ketiga. Judi, Bu, main gaplek. Ya, itu judi ya, ada uang-uangnya di sekitarnya tuh. Jadi terlihat itu ada perilaku judi. Yang keempat, itu perilaku menunjukkan perilaku apa? Baksos, Bu. Iya, itu adalah perilaku bakti sosial yang dilakukan SMK ya, sekolah menengah kejuruan, berarti anak-anak SMA nih yang melakukannya. Nah, dari keempat gambar yang ada di hadapan kalian, manakah yang merupakan permasalahan sosial? Gambar yang mana nih? 1, 2, 3, apa 4? Nomor 1, 2, sama 3. Nomor 1, 2, sama 3. Oke.
Benar, yang ada di hadapan kalian ada 3 gambar yang merupakan permasalahan sosial. Yang pertama adalah gambar 1, betul. Yang kedua adalah gambar kedua. Yang ketiga adalah gambar yang judi tadi yang ketiga. Oke, Bu kita mau tanya nih sama kalian. Kenapa gambar pertama merupakan permasalahan sosial? Kenapa dianggap sebagai permasalahan sosial gambar tawuran? Yuk, kenapa? Alasannya apa? Karena tawuran itu bisa mencelakakan diri kita sendiri, Bu. Perbuatan negatif gak baik pokoknya. Oke, ya makasih Nafis. Iya, jadi gambar yang pertama itu adalah gambar tawuran yang dianggap sebagai permasalahan sosial ya. Tadi Nafis bilang kalau gambar itu nggak baik dilakukan oleh para siswa-siswa. Karena yang kita tahu bahwa seorang pelajar itu kan harusnya berada di sekolah, mengerjakan tugas, berkelompok, berdiskusi, tidak nongkrong-nongkrong, akhirnya malah melakukan tindakan-tindakan anarkis. Oke, di gambar yang kedua, yang tadi kalian bilang itu adalah gambar korupsi. Kenapa merupakan permasalahan sosial? Itu karena suka ambil uang rakyat, Bu. Nggak halal. Nanti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya, jadi di gambar yang kedua itu kenapa tadi dibilang sebagai permasalahan sosial? Karena merupakan perbuatan mengambil hak orang lain ya, Cindy ya tadi. Jadi Ya, yang Bu. kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sebenarnya kan uang-uang rakyat yang diberikan dari pajak itu kan untuk membangun sekolah, fasilitas jalan, jembatan, atau mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, tapi malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Itu kan dianggapnya perilaku kriminal. Jadi bisa dibilang sebagai jenis permasalahan sosial. Terima kasih Cindy. Oke, di gambar yang ketiga, kenapa gambar yang ketiga merupakan permasalahan sosial? Karena itu judi, Bu. Buang-buang uang untuk kegiatan sia-sia. Kalau nggak menang, nanti bangkrut terus jadi miskin, Bu. Iya. Iya, Cindy tadi bilang kalau itu perbuatan sia-sia. Benar banget ya, kalau judi itu kan bisa dianggap sebagai perbuatan yang nongkrong di suatu tempat, terus pakai uang lagi ya, masih bisa dikatakan sebagai perilaku yang sia-sia gitu. Dengan waktu yang tidak jelas dari kapan sampai kapan, nongkrong-nongkrong yang bisa dianggap nanti kan bisa memunculkan perilaku yang negatif lainnya seperti mabok lah. Nanti kalau ada gembong narkoba datang jadi ikut-ikutan pakai narkoba, itu kan perilaku yang negatif sekali. Jadi tidak ada manfaatnya bisa kita bilang seperti itu. Jadi bisa dianggap sebagai bentuk perilaku yang meresahkan masyarakat, jadi bisa menjadi permasalahan sosial. Kalau gambar yang keempat kenapa? Gambar yang keempat kenapa bukan permasalahan sosial? Menurut kalian kenapa? Itu kan perilaku positif tuh, Bu. Baksos itu kan bagus buat kita yang masih milenial, berbagi kepada sesama. Berbagi kepada sesama deh. Iya, Nafis. Betul banget tadi kata Nafis. Ini adalah salah satu bukti perilaku positif yang diharapkan masyarakat yang bisa dilakukan oleh peserta didik atau generasi masa depan, yaitu kalian. Jadi masyarakat berharap sekali kalau kalian bisa melakukan perilaku-perilaku positif seperti berbagi pada sesama, kerjasama, gotong royong, saling membantu orang lain. Itu kan positif banget tuh. Jadi masyarakat tidak mengatakan itu bentuk dari permasalahan sosial, malah itu adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan. Jadi gambar yang keempat bukan merupakan permasalahan sosial. Bagus banget. Wah, hebat banget nih kalian udah sangat paham sekali dengan materi kita di pembelajaran yang sebelumnya. Jadi sekarang tinggal ngulang-ulang aja kalian lancar. Bagus, kita lanjut ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu kita minta kalian untuk mempersiapkan alat tulisnya. Jika memang harus ada beberapa hal yang harus dicatat, kalian siapkan buku dan alat-alat menulisnya. Oke, kita next. Masih ingatkah kalian tentang jenis dan dampak permasalahan sosial? Ayo, masih ingat nggak jenis permasalahan sosial itu ada berapa dan apa aja? Masih ingat nggak? Masih ingat, Bu?
yang jenisnya ada kriminalitas, kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan kemiskinan. Iya, betul. Ada 4 ya, Nafis ya. Jadi ada 4 jenis permasalahan sosial. Yang pertama kita bahas nih, ada kemiskinan. Kira-kira kalau kemiskinan contohnya apa? Contoh dari kemiskinan. Pengemis, Bu. Nah, iya benar. Pengemis adalah salah satu contoh dari bentuk jenis permasalahan sosial kemiskinan. Jadi bagaimana seseorang pengemis itu dia masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Jadi karena dia belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi dia mengharapkan belas kasihan dari orang lain sehingga dia harus meminta-minta atau mengemis, betul. Oke. Yang kedua jenisnya adalah kriminalitas. Ayo contohnya apa? Begal. Iya, Kori. Terima kasih, Kori. Iya, kata Kori tadi contohnya begal nih. Nah, jenis kriminalitas begal ini kan bisa dianggap bahwa pengambilan paksa ya. Pengambilan paksa dari si pelaku kepada korban, misalkan begal motor. Nah, harta bendanya saat itu yang paling 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 terlihat megahnya itu adalah motor itu. Jadi dia begal motornya. Atau misalkan ada barang-barang berharga seperti kalung atau dompet, handphone, itu juga ada begal-begal yang lain-lainnya ya. Selain begal, ada juga perilaku-perilaku kriminalitas yang bisa dianggap sebagai permasalahan sosial dari sekitar lingkungan kita, seperti adanya hoax atau korupsi, pencuri, terus ada perampok dan lain-lain. Itu banyak banget jenis-jenisnya. Oke, yang jenis yang ketiga ada kesenjangan sosial. Contohnya apa nih kalau kesenjangan sosial? Perbedaan sarana pendidikan di kota dan di desa, Bu. Ada yang jalannya rusak, ada yang bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh permasalahan sosial yang muncul gara-gara kesenjangan sosial. Nanti ada teman-teman kalian nih yang harus ke sekolah butuh berkilo-kilo, lewati gunung, lewati bukit yang jalannya terjal, jalannya ketemu sama sungai, kan perlu waktu berjam-jam tuh. Jadi ke sekolahnya juga udah nggak fit gitu. Kadang-kadang ada yang sepatunya udah basah. Itu kan kurang semangat jadi belajarnya. Bedanya sama kita yang di kota ini misalkan tinggal ambil handphone, klik-klik Gojek nyampe sekolah. Itu kan jauh banget kan bedanya. Jadi jangan sampai nanti adanya perbedaan sarana pendidikan muncullah rasa iri, rasa dengki, amarah. Nanti ada pihak yang merasa diuntungkan, diistimewakan, ada pihak yang merasa didiskriminasi. Nanti kan munculnya perpecahan di antara kelompok. Kalau sudah perpecahan, sudah konflik, akhirnya permasalahan sosial yang muncul. Itu tadi contoh yang diberikan sama Cindy. Yang contoh yang keempat, dari jenis permasalahan yang keempat, itu jenis permasalahan tadi ketidakadilan. Contohnya apa yo dari ketidakadilan? Yang Uyghur, Bu. Iya, yang Uyghur ya. Oke. Uyghur itu bisa kita anggap sebagai permasalahan sosial yang muncul karena ketidakadilan. Karena ada apa? Ada perbedaannya, perbedaan kesempatan beribadahnya. Kelompok Uyghur itu kan di sana kelompok minoritas kecil kan. Mereka didiskriminasi dengan adanya pembatasan-pembatasan untuk mereka akses untuk beribadahnya. Mereka diberi batasan untuk ke masjid, diberi batasan untuk menggunakan identitas-identitas agamanya, atau mereka dari segi ekonomi mereka juga didiskriminasi karena mereka mendapatkan pembatasan-pembatasan dari sumber daya untuk akses sumber daya ekonominya. Jadi kaum mayoritas saja tuh kaum sukuhan, kalau nggak salah sukuhan yang boleh mendapatkan dominasi dari ekonomi, sedangkan kaum Uyghur ya sangat didiskriminasi sekali untuk mendapatkan kesempatan ekonomi di sana. Jadi adanya ketidakadilan, makanya sampai muncul demo kan di mana-mana di negara kita juga sampai demo untuk membela kaum Uyghur. Nah itu kan muncul permasalahan kan, permasalahan besar, jadi dianggapnya sebagai permasalahan sosial. Oke, dari keempat jenis itu sudah terlihat kalian sudah paham dan masih ingat nih materi tentang jenis dan permasalahan sosial. Oke, kita lanjut. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, nanti Bu Gita akan meminta kalian untuk mengamati sebuah
fenomena alam, tapi fenomena alam ini bentuknya video. Jadi Bu Gita buat video tentang bagaimana pengelolaan sampah di sekolah kita, di sekitar sekolah kita, yang kalian pasti udah sering banget lihat bagaimana sih sampah di sekitar sekolah kita. Tapi Bu Gita rangkum dalam bentuk video, nanti kalian diskusikan dan kalian susun dalam bentuk infografis di aplikasi Canva. Ya, itu nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Oke, di hadapan kalian sudah ada sebuah video. Kalian bisa amati videonya. Ini adalah video yang tadi Bu Gita jelaskan tentang fenomena alam di sekitar lingkungan sekolah mengenai sampah. Kalian saksikan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nuansa. Saya dari Sosiologi kelas A, PPG Dajab 2020. Hari ini saya akan meliput tentang permasalahan sosial buang sampah sembarangan di sekitar sekolah kami. Mari ikuti liputan saya. Baik, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu narasumber saya, seorang murid di sekolah kami juga. Halo kalian. Halo. Kalian boleh tanya nggak, kira-kira menurut kakak bagaimana sih fenomena sampah yang ada di sekitar sekolah kita? Menurut saya sih sangat amat merugikan ya, karena di sini tuh baunya tuh sangat amat semerbak gitu, tidak enak dihirup bagi manusia. Kira-kira menurut kakak, orang-orang yang suka buang sampah sembarangan di sini faktornya gara-gara apa, Kak? Mungkin karena di sini tuh tempat pembuangan akhir sampahnya itu sangat amat jauh gitu dari sini, jadi yang mengakibatkan kepada manusianya itu menjadi malas gitu untuk membuang ke sana. Oke, kakak kan udah lama nih di sini sekolahnya. Yang pernah kakak tahu nih, kira-kira dampak terparah apa yang pernah kakak lihat gara-gara orang suka buang sampah sembarangan? Mungkin dampaknya itu berdampak ke banjir ya, yang udah saya alamin ya. Udah gitu baunya di sini tuh sangat amat tidak enak dihirup gitu. Jadi mengurangi rasa semangat kita untuk berangkat ke sekolah. Oke. Kakak bisa nggak kasih kita sedikit solusi nih dari para siswa-siswa generasi milenial? Apa sih yang bisa kakak berikan untuk apa ya, bisa dibilang fenomena orang suka buang sampah sembarangan? Mungkin mengadakan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan dan menambah tempat pembuangan sampah agar tidak buang sampah sembarangan. Makasih banyak ya Kak waktunya. Ya, terima kasih. Baik, demikian hasil liputan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah kalian saksikan video pengolahan sampah yang ada di sekitar kita. Kalian mungkin sudah kenal banget ya situasi itu, karena sebagai peserta didik yang sudah beberapa tahun kalian di sekolah, kalian sudah lihat bagaimana fenomena ini yang sudah berulang kali kalian hadapi. Dari video ini nanti Bu Gita akan minta kalian untuk berkelompok, kalian
akan membuat nanti atau menyusun sebuah infografis di aplikasi Canva. Nanti buatnya secara berkelompok, kalian boleh diskusikan. Jika nanti ada yang belum menyaksikan video tadi, kalian bisa scan barcode yang ada di hadapan kalian, atau kalian klik linknya yang ada di WA Group, nanti kalian bisa saksikan berulang-ulang jika memang ada yang terlewat tadi menyaksikannya. Oke, sampai sini sebelum saya masuk ke diskusi kelompok, sampai sini kalian ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ibu, saya mau tanya. Ya, Cindy, silakan, Nak. Saya mau tanya, sampah yang ada di sekitar sekolah ini kan bukan satu, ada 2 kali ya, Bu. Saya juga pernah tuh, Bu, ikut gerakan dari pemerintah daerah tuh ikut bersih-bersih. Tapi nanti sampahnya numpuk lagi. Mana numpuknya tuh di depan sekolah kita, Bu. Kan akses keluar masuk ya, Bu. Jadi menghalangi. Bagaimana ya, Bu, cara pengolahan sampahnya? Bagaimana cara pengolahan sampah ini punya dampak yang besar gitu, Bu? Caranya apa? Oke, terima kasih Cindy untuk pertanyaannya. Sebelum kita memberikan jawaban, ada yang mau menanggapi nggak nih pertanyaan dari Cindy tadi? Siapa yang memberikan tanggapan? Coba saya izin jawab ya, Bu. Oke, Sophie, silakan, Nak. Iya, jadi emang iya sampah di sekitar sekolah kita itu ganggu banget. Ganggu pemandangan, ganggu akses jalan. Jadi menurut saya, cara kita itu ya salah satunya dengan mencoba melibatkan para pemangku kuasa di daerah masing-masing, kayak misalnya kepala desa, kepala daerah, itu pasti juga merasakan bagaimana pusingnya sama sampah ini. Jadi kita sebagai anak milenial sebisa mungkin mendorong gerakan para pemangku kuasa agar mensukseskan gerakan menjaga kebersihan. Seperti itu, seperti kerja bakti, gotong royong gitu, Cindy. Oke, terima kasih Sophie atas jawabannya. Iya, benar Cindy tadi yang dikatakan sama Sophie, bahwa kita sebagai generasi milenial, generasi muda bangsa, ya apa yang dilakukan Cindy tadi, bantu untuk ikut program pemerintah sekitar, untuk ikut bersih-bersih itu udah bagus banget, udah hal yang benar-benar jempolan lah bisa kita berikan sama Cindy dan kawan-kawan saat itu. Untuk perilaku manusianya yang akhirnya buang sampah lagi, numpuk sampah lagi, akhirnya pemandangannya nggak sehat lagi, nggak baik lagi, yaitu memang hal yang tidak bisa kita lakukan lebih jauh gitu. Salah satu yang bisa kita lakukan yang tadi udah Sophie bilang, yaitu melibatkan pemangku-pemangku yang bisa memberikan kebijakan-kebijakan. Misalnya ada kepala desa, ada ketua RT, ketua RW, atau lurah camat ya ikut campur juga, itu sudah baik sekali gitu. Mereka bisa memberikan misalkan tempat pengolahan sampah di suatu tempat. Jadi masyarakat tuh nggak buang di pinggir jalan, nggak buang di trotoar, nggak buang di sungai. Jadi mereka sudah punya tempat buang sampahnya gitu. Karena kan ini seperti kalian tahu sendiri bahwa nggak ada tempat pengelolaan sampah akhir gitu di sekitar sekolah kita. Jadinya mereka sembarangan aja buang sampahnya. Ya sebagai seorang siswa, apa yang Cindy lakukan itu udah bagus banget. Jadi lanjutkan Cindy. Oke, teman-teman, kita lanjut ke, nah, sekarang kalian bentuk kelompok sebanyak 6 kelompok, masing-masing kelompok nanti beranggotakan 6 orang. Bu Gita minta kalian nanti membuat desain infografis di aplikasi Canva berdasarkan video yang sudah kalian saksikan di awal tadi. Nah, di hadapan kalian ada beberapa contoh yang sudah dibuat yang ada di aplikasi Canva. Kalian buka aplikasi Canva-nya, di sana ada beberapa template-template yang menarik dan bisa kalian jadikan pemandu kalian dalam membuat infografis nanti untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik kalian. Kalian bisa buka atau kalian scan barcode-nya. Di sana ada petunjuk-petunjuk bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa lihat di dalamnya ketentuan-ketentuan dalam membuat infografisnya. Oke, saya serahkan sekarang sama kalian bentuk kelompoknya. Silakan berdiskusi. Selamat mengerjakan.
Oke, Bu. Woi, kelompok 1 mana nih? Ayo ngumpul di grup WA, woi. Ngumpul ayo. Kelompok 2 ya, Bro. Oke, teman-teman semuanya, anak-anakku, sudah selesai ya untuk waktu berdiskusi kalian. Sekarang kita presentasikan hasil analisis kelompok kalian. Silahkan persiapkan infografisnya. Kalian boleh tampilkan dan persiapkan satu orang untuk presentasi perwakilan kelompoknya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1, yaitu anggotanya ada saya, Napi 1, Dwi Marlina, Cindy, Rana, Jalal, dan Sopi. Hasil analisis kami di kelompok 1 setelah melakukan pengamatan dalam video yang telah diputar oleh Ibu Gita, yaitu hasil analisisnya identifikasi masalah yang kami temukan diantaranya adanya TPS yang jauh. TPS yang jauh ini menyebabkan para anggota masyarakat membuang sampah pada tempat yang tidak seharusnya. Karena fasilitas yang tidak tersedia menyebabkan budaya buruk ini terus berlanjut hingga hari ini. Selanjutnya, budaya masyarakat yang buruk dalam menjaga lingkungan. Terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, ada yang buang sampah di sungai, ada yang di pinggir jalan, ada yang di sekolah, seperti sudah biasa dan hal yang wajar. Padahal ini bisa memunculkan permasalahan sosial lainnya jika dibiarkan. Kemudian, kurang adanya sosialisasi yang baik dalam pengelolaan sampah. Perilaku tersebut merupakan salah satu contoh permasalahan sosial karena sampah yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan bencana alam. Hal ini akan memberikan kerugian kepada anggota masyarakat karena perilaku yang dilakukan oleh masyarakat akan berdampak kepada masyarakat pula. Dampak yang ditimbulkan yaitu bisa menjadikan lingkungan banjir, karena banyaknya sampah yang menghalangi jalur masuknya air, sistem drainase tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga air meluap dan mengenang lingkungan tempat tinggi masyarakat dan dapat pula memunculkan penyakit menular seperti pertumbuhan jentik-jentik nyamuk dan perkembangan DBD. Faktor penyebabnya, hal ini dirasa bahwa minimnya petugas mengangkut sampah dan rumah tangga ke TPS, sehingga masyarakat yang mempunyai sampah yang menumpuk membuang sampahnya di sembarangan tempat. Akhirnya mengotori jalan-jalan dan sungai-sungai. Akses yang jauh ke TPS juga menjadi faktor hal ini terjadi. Sekolah dan beranda jalan menjadi tempat penumpukan sampah. Hal ini dibarengi juga dengan minimnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, tidak peduli lingkungan untuk menjaga kebersihan. Peran serta warga diharapkan dapat menciptakan secara mandiri pusat pengelolaan sampah di desa-desa yang digerakkan secara swadaya, sehingga dapat menciptakan budaya buang sampah pada tempatnya tidak berserakan kemana-mana lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Bagus banget ya tadi presentasinya diwakili oleh Nafis. Lalu bisa kalian lihat ini adalah hasil infografis yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Dari pemaparan presentasi kelompok 1, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, Cindy silakan, Nak. Oke, kelompok 1, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana seharusnya para kaum milenial seperti kita dalam mengelola permasalahan sampah? Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1, boleh silakan apabila bisa langsung menjawab. Oke, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab. Yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial yaitu dengan menggenjangkan program Less Waste. Pengelolaan yang baik itu dengan 3R, reduce, recycle, dan reuse. Kurangi penggunaan botol plastik tapi dengan menggunakan tumbler. Bawa tote bag agar tidak menggunakan kantong plastik seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 1 untuk jawaban yang tadi diberikan. Bagaimana, Cindy? Oke, Bu, cukup. Oke. Terima kasih. Iya.
dari pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan, Bu kita berikan penguatan ya, bahwa kita memang sebagai manusia, sebagai seorang individu, itu memang pasti akan memproduksi sampah. Untuk program yang tadi Nafis bilang less waste, itu bagus banget ya, karena memang yang bisa kita lakukan itu bukan nolkan sampah, kita pasti akan memproduksi sampah, tapi bagaimana kita meminimalisir produksi sampah kita. Setiap manusia itu pasti akan memproduksi sampah, baik sampah pribadinya maupun sampah rumah tangga dan lain-lain. Nah, tadi Nafis bilang kalau caranya yaitu kayak menggunakan tumbler, tote bag, itu bagus banget ya, karena itu salah satu cara bagaimana kita meminimalisir sampah-sampah yang sudah kita produksi. Tumbler bisa dipergunakan untuk mengisi ulang air minum kita. Jadi nggak harus bawa botol-botol, nggak harus kita beli botol plastik lagi. Itu kan nanti akan memproduksi sampah juga. Tote bag juga kita bisa gunakan sebagai pengganti plastik kalau kita mau ke minimarket, ke pasar, itu juga bisa mengurangi produksi sampahnya. Jadi tote bag itu bermanfaat sekali untuk program less waste tadi. Itu ya jawaban penguatannya. Oke, kita cukupi untuk kelompok 1. Kita next ke kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Sama-sama, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesaikan semua presentasi kelompok kita. Sudah semua kelompok maju dan mempresentasikan hasil desain grafis di Canva-nya. Sudah bagus semua. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, kesimpulannya bahwa permasalahan sosial yang ada itu sangat dekat dengan penglihatan kita, Bu. Harus segera diatasi. Oke, betul banget yang tadi Cindy bilang, bahwa permasalahan sosial itu nggak pernah jauh ya sebenarnya. Di sekitar kita pun ada gitu, dekat sama kita pun ada, bahkan di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar masyarakat kita pun ada permasalahan sosialnya. Jadi kita sebagai seorang anggota masyarakat nggak boleh nih cuek, apatis, atau nggak peduli gitu sama lingkungan kita. Kita seminimal mungkin kita melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Kalau memang tidak bisa dengan diri sendiri, kita coba kumpulkan pemangku-pemangku kebijakan atau orang-orang yang berpengaruh di sekitar lingkungan kalian. Jadi permasalahan sosialnya itu tidak menumpuk, nanti jadi bisa menimbulkan bencana. Seperti itu kesimpulan yang bisa diberikan untuk pembelajaran hari ini. Untuk di pertemuan selanjutnya, Bu Gita ingin kalian mempelajari materi tentang partikularisme kelompok. Kita nanti akan membahas tentang kasusnya George Floyd. Kasus yang fenomenal banget ya di Amerika Serikat waktu itu. Oke, kita sudah di akhir dari pertemuan kita hari ini. Bu Gita ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Bu Gita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.